Kasus 1, penanganan murid yang hiperaktif. Terkait dengan proses coaching, kasus yang ditampilkan adalah kisah seorang guru yang menghadapi tantangan murid, yaitu murid yang mempunyai sikap hiperaktif. Latar belakang yang ditemukan murid tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan teman yang lainnya, yaitu mengerjakan tugas dengan cepat dan selesai paling cepat. Namun setelahnya, murid tersebut jalan-jalan di kelasnya sehingga mengganggu konsentrasi temannya yang belum mengerjakan tugas. Karena murid tersebut mengajak ngobrol ataupun memancing teman yang belum selesai untuk mengerjakan tugas untuk bermain. Guru tersebut ingin mencari cara untuk menangani hal tersebut. Berikut ini coaching yang dilakukan melalui alur Tirta. Selamat siang, Ibu Titi. Selamat siang Pak Firman, apa kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya Pak. Terima kasih, Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Ibu. Semoga Ibu juga sehat ya. Amin. Pak Firman, maaf, kelihatannya seperti ada yang ingin dibicarakan ya Pak? Betul Bu. Begini Bu, saya minta waktunya sebentar aja. Sebagai guru, saya ada permasalahan nih berkaitan dengan murid saya di kelas, di mana salah satu murid saya ada yang hyperaktif Bu. Baiklah, kita sambil ngobrol santai saja ya Pak. Jadi sekarang Bapak sedang mempunyai murid yang hyperaktif di kelas gitu ya Pak ya? Betul ya Pak? Betul Bu. Oke, baik. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir percakapan singkat ini Pak? Saya ingin mendapatkan solusi Bu untuk penanganan murid yang hiperaktif tersebut. Oke, berarti yang ingin didapatkan adalah untuk mendapatkan solusi untuk penanganan murid yang hiperaktif gitu ya Pak ya? Iya benar Bu. Ya, baik. Kalau begitu, boleh diceritakan murid hyperaktif apa Pak yang Bapak maksudkan? Jadi gini Bu, saya menghadapi kendala salah satu murid saya dalam pembelajaran. Murid tersebut itu ketika pembelajaran di kelas dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dalam mengerjakan tugas juga bisa menyelesaikan dengan cepat sebelum waktu selesai dari yang ditetapkan. Namun murid tersebut setelah selesai mengerjakan tugas, jalan-jalan di kelas, mengajak ngobrol, bahkan mengajak bermain, padahal temannya belum selesai mengerjakan tugas, sehingga temannya merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh murid tersebut. Oh, baiklah. Ketika hal tersebut terjadi, apa yang dilakukan oleh Bapak untuk menangani masalah terhadap murid tersebut, Pak? Nah, selama ini tuh saya hanya memberikan nasihat dan teguran kepada murid tersebut Bu, agar menunggu temannya yang belum selesai dan tidak mengganggu mereka. Apakah nasihat dan teguran dari Bapak dapat diterima oleh murid yang hyperaktif tersebut, Pak? Awalnya sih murid tersebut menerima Bu dan melaksanakan nasihat dan teguran dari saya. Namun hanya bertahan beberapa menit saja. Kemudian murid tersebut kembali lagi ke tingkah laku yang biasa ia lakukan. Oh, baik Pak. Hal yang dilakukan berupa nasihat dan teguran terhadap murid yang hyperaktif ya. Kira-kira jika dihadapkan dengan skala 0 sampai 10, hal yang membuat anak-anak itu berhasil nilai maksimalnya 10. Dan jika belum berhasil 0. Kira-kira yang dilakukan oleh Bapak selama ini untuk menangani murid tersebut berada di skala berapa ya Pak? Setelah saya lihat, sepertinya saya itu masih berada di skala 6 Bu. Jika masih di skala 6, bisa dijelaskan Pak, bagaimana maksudnya?
Jadi skala 6 itu maksudnya seperti gini Bu. Ketika saya observasi kembali, saya lihat perkembangannya masih belum maksimal untuk menangani kegiatan yang ia lakukan, sehingga murid lain masih terganggu dengan yang ia lakukan. Jadi setelah diberikan nasihat dan teguran, hanya beberapa menit saja Bu dia diamnya gitu. Oh, begitu. Ya, jadi dari skala 6 tersebut tentunya kita sebagai guru ingin ya menangani murid tersebut agar tidak mengganggu murid lain dalam mengerjakan tugas. Lalu kiranya ada atau tidak, atau ada Bapak ada ide gagasan lain Pak untuk menangani masalah murid tersebut? Sebenarnya saya mempunyai ide untuk memberikan tugas tambahan Bu terhadap murid tersebut. Tugas tambahannya yaitu murid tersebut diajak untuk membuat deskripsi berupa gambar terhadap materi yang diajarkan. Wah, bagus sekali. Apakah menurut Bapak hal tersebut dapat dilakukan oleh murid tersebut, Pak? Nah, kalau menurut saya sih bisa Bu, karena sepertinya dapat dilakukan ini karena berdasar pada saat asesmen diagnostik awal tahun pelajaran Bu. Dia itu hobinya menggambar, dan saya mengobservasi bukunya, ternyata banyak sekali Bu buku-buku di buku tulisnya, di buku gambarnya itu gambar-gambar yang ia buat. Oh, begitu. Jadi banyak kreatif juga ya, Pak ya. Oke, kira-kira jika ide gagasan Bapak itu dilaksanakan minggu depan dengan menggunakan skala 0 sampai 10 tadi, target Bapak berada pada skala berapa ya keberhasilannya? Kalau target saya ada di posisi skala 9 Bu. Oh, mantap sekali, Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak usahakan dalam menangani murid yang hyperaktif tersebut dapat berhasil ya, Pak. Dan juga selain itu dapat juga mengembangkan minat dan bakatnya tentunya ya, Pak ya, dalam menggambar. Iya Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan saya dapat mencapai target, dan insya Allah harapan saya ke depannya setelah melakukan ide tersebut dan tindak lanjut terhadap apa yang sudah saya lakukan, saya dapat mencapai skala lebih besar dari 9, yaitu di angka 10 Bu. Wah, keren, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ketika gurunya memberikan penanganan yang tepat, dapat memberikan dampak positif tepat, murid yang hyperaktif tersebut juga dengan murid yang lainnya dapat dengan tenang ya Pak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak. Iya Bu, terima kasih sudah meluangkan untuk diskusi dengan saya Bu. Akhirnya saya dapat penguatan Bu dalam menangani murid yang hiperaktif tersebut. Ya, sama-sama Pak. Semoga Bapak dapat melaksanakan ide yang baru dalam menangani murid yang hyper tersebut, Pak. Ya, terima kasih Bu Tik-Tik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.